mengajar. Tapi kalau hal-hal teknis seperti ini, mari kita sama-sama kerjasama untuk Paniai ke depan. Seperti itu yang saya mau sampaikan. Menurut saya ini penting karena saya selalu berdiri di depan, pasti Dapodik lagi kembali. Saya berdiri di depan, Dapodik lagi kembali. Berikutnya Dapodik itu jangan hanya di jumlah siswanya saja. Guru-guru yang terima sertifikasi itu tolong dibantu. Jangan karena sentimen pribadi, sentimen ini terus mengorbankan Bapak Ibu guru yang lain. Saya sangat sayangkan kalau ada guru tidak terima sertifikasi, saya sangat sedih. Begitu ya. Kalau dia tidak mengajar, ya itu kan Bapak Ibu kepala sekolah punya tanggung jawab, dipanggil baik-baik, dikasih tahu. Jangan lempar begitu ya. Saya sedih, satu Bapak itu selalu datang ke saya. Saya bilang ke operator bilang ke sini. Ya ternyata setelah duduk, ya masalahnya kembali lagi ke operator sekolah dengan kepala sekolahnya. Saya minta tolong ya, saya mau kita sama-sama berjuang supaya tahun depan itu semua guru penerima sertifikasi dapat sertifikasi. Ya sudah, dalam diri mengajar itu kan urusan dia, tapi kan kita punya apa ya? Guru apa sih yang kita mau berikan begitu untuk guru itu ya? Selain itu kita sama-sama untuk mendukung. Berikutnya yang menjadi hal penting lagi itu MUPTK. Tenaga kependidikan itu kan ada syarat-syaratnya semua ya, dan itu harus semua asli, scannya asli semua. Kalau tidak asli memang tidak masuk di sistem. Ijazah asli, itu pokoknya semua KTP asli, semuanya harus asli. Fotokopi berdiskan tidak bisa, sistem tetap tidak bisa terima. Jadi untuk MUPTK tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang honor dengan catatan dia sarjana pendidikan ya. Iya. Ya, itu semuanya harus asli. Ya, MUPTK itu satu syarat untuk dapat tunjangan ya. Kalau tidak bisa ya. Jadi itu semuanya harus asli. Operatornya, makanya sekali operatornya harus memang betul-betul operator yang handal. Makanya saya bilang satu sekolah satu operator. Kan tugas operator itu berat menurut saya. Dia tidak hanya input data siswa karena untuk dana bos, bukan. Banyak hal yang harus operator kerjakan. Data di dalam Dapodik itu harus lengkap. Misalnya Bapak Ibu, sarana prasarana apa semua harus ada di dalam Dapodik. Jangan diabaikan. Yang paling penting lagi titik ordinat tidak boleh salah ya. Kalau titik ordinatnya salah, mempengaruhi tunjangan. Tunjangan terus tidak dapat. Sebentar nanti saya kasih linknya, Bapak Ibu bisa buka. Desa mana atau distrik mana saja yang dapat tunjangan khusus. Itu sudah ditentukan dari kementerian, memang sudah ada keputusan. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dibagi lewat WA ya. Jadi itu sudah ada sekolah yang langsung dari kementerian, sudah SK-nya ada bahwa distrik ini kampung-kampung ini. Jadi kalau SD-nya ada di kampung itu berarti dapat. Kalau tidak seperti yang orang tahu kemungkinan besar tidak. Jadi titik ordinat itu menentukan. Sekolah itu ada di desa itu berarti dapat. Tapi kalau tidak otomatis tidak bisa ya. Saya harus luruskan dulu hal-hal yang jangan sampai kita salah. Di papan situ sudah ada, banyak yang bilang saya kenapa tidak dapat, saya kenapa tidak dapat. Itu pertanyaan yang wajar menurut saya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu tahu ya, tunjangan itu di rolling. Tidak hanya itu saja, sebenarnya begitu. Jadi tergantung dari operator Dapodik sekolah dan operator di dinas. Begitu ya. Akan kita usahakan ya, kita sama-sama usaha untuk menerima tunjangan khusus itu di rolling. Jadi kalau ini sudah dapat, nanti jangan lagi di semester besok ini, nanti di Desember saya berharap orang lain. Nanti di tahun besok lagi, jadi hampir jadi semuanya dapat tunjangan khusus. Dan catatan harus sudah ada MUPTK. Kalau tidak ada MUPTK tidak bisa. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Saya berhadapan dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi begini, kalau guru tidak aktif mengajar itu salah siapa? Berarti kan kepala sekolah bisa panggil Bapak Ibu guru itu, terus bisa kasih tahu, bisa kasih sanksi. Kalau macam-macam saya keluarkan dari Dapodik, ya sudah. Kalau Bapak tidak melaksanakan tugas. Saya pikir kita semua serba salah. Kami kepala sekolah revisi pun Dinas bilang itu kasihan. Ya, rasa kasihannya kami ikut kerja juga. Punya guru senior lah, guru tua lah, guru apalah itu yang kami juga ikut kerja. Masalah Dapodik kami loloskan. Itu. Tapi yang tidak aktif menurut ibu guru saya jempol. Karena apa?
Guru yang tidak aktif dapat terus, guru yang tidak aktif tidak dapat. Saya tidak bisa bilang tidak, itu memang kenyataan kita di sini. Bahwa data itu memang tidak apa ya? Kalau saya bilang tidak benar-benar 100% iya, tapi itu bukan di sini saja, di mana-mana ya, Iya. di mana-mana. Cuma itu kita kembali lagi, mari sedikit demi sedikit setelah ikuti pelatihan kita coba benahi sedikit-sedikit. Minta maaf ya, kenapa yang sertifikasi kemarin saya bilang Bapak tolong bantu. Kalau kami tahu laporan yang sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian, bahwa laporan itu benar-benar ya, benar-benar nyata, tidak ada sentimen pribadi, kami dinas bisa ambil tindakan tegas. Ini masalahnya kita dan kita baku tipu rame sudah. Kita semua baku tipu rame. Saya tanya sekolah jalan baik-baik, siap ibu jalan baik. Saya pergi ternyata tidak. Di pikiran bisa jangkau saja, sekolah tidak jalan. Saya tidak bisa pastikan kalau dia seberang danau. Itu saya rasa ragu juga itu. Jadi sebenarnya apa? Kita tidak bisa melempar kesalahan dinas salah, terus kepala sekolah salah. Mari kita duduk sama-sama dan kita benahi sudah. Iya, kita semua. Iya. Jadi bisa bilang dinas salah, saya juga tidak bisa bilang ibu kepala sekolah salah. Bukan. Kita sama-sama duduk, terus mari kita benahi. Ini momen yang tepat untuk kita benahi itu data. Kita kembali ke data, ya. Bapak Ibu juga pasti takut sebenarnya ya. Saya pikir di laporan bulanan itu saya lihat bulan ini sama, bulan ini sama, bulan ini sama. Kok semuanya sama? Masa setiap hari sama? Saya ambil data ya. Minta maaf ya, saya tidak bilang Bapak Ibu salah. Dari tahun lalu saya lihat sama persis dengan sekarang. Apakah itu sebuah laporan? Ya, jadi itu Bapak Ibu yang minta maaf ya, saya harus sampaikan secara tegas karena memang tunjangan khusus itu ya 21 juta, 18 juta itu besar sekali dan bantu kita dengan data yang benar-benar valid. Artinya benar-benar kalau memang dia malas, Bapak Ibu harus memang betul-betul yang terjadi itu Bapak Ibu kan takut toh, takut ambil tindakan tegas. Jadi guru yang malas lapor saja. Tidak perlu keluarkan dari dapodik. Nanti dia sudah aktif baru masukkan. Kalau tidak begitu nanti tidak bisa dimanja ya. Gajinya lancar, terus tunjangannya lancar, semuanya lancar. Jadi mari kita sama-sama sepakat hari ini. Kalau memang datanya valid, Bapak Ibu berani, saya berani. Yang penting jangan di depan saya bilang ya, sampai-sampai di sana jual saya lagi. Ah itu ibu kepala dinas itu, ah itu ibu kabit itu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di depan-depan semua bilang berani. Nanti saya sudah tindak tegas, Bapak semua bilang orang dinas itu yang salah. Padahal datanya kan dari Bapak Ibu. Kita dapat data dari mana coba? Data kan dari Bapak Ibu semua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama benahi. Dan ingat tunjangan khusus itu bisa untuk non PNS. Ya, yang tidak PNS bisa dapat tunjangan khusus dengan catatan ada NUPTK. Ya, kalau tidak ada tidak bisa. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu yang luar biasa, saya minta tolong, ya, mari kita sama-sama bekerja sama untuk benahi pelan-pelan. Pendidikan bisa baik. Kembali semua ke data. Kita angka putus sekolah itu tinggi sekali karena sumbernya dari Dapodi. Kelas 1 banyak, kelas 2 banyak, kelas 3 banyak, kelas 4 banyak, kelas 5 banyak, kelas 6 langsung turun, langsung bisa 12, bisa 6. Lalu yang lain itu kemana? Di pusat bilang itu sebagai angka putus sekolah. Jadi paling tertinggi angka putus sekolah. Tapi Ibu saya minta tolong ya, jangan anggap remeh dengan hal-hal seperti ini. Supaya karena dana bostop sudah Bapak Ibu, kita semua orang Kristen, orang beragama, orang Muslim, orang percaya Tuhan. Apa tuh hati nurani itu di mana ya? Data tidak ada baru sampai 400, 500, 600. Bisa tuh kali terima ada 1,9 M ya. Baru sekolah begitu-begitu saja ya. Dana bos itu sudah ada aturannya. Sebenarnya pemerintah sudah membantu kita dengan dana bos. Cuma kita ya mungkin belum mengerti ya. Sehingga gunakannya salah. Kalau kita sudah mengerti pasti penggunaannya akan sesuai. Itu 50% di aturan yang saya permen yang baru ini 50% itu untuk membiayai guru honor. Dan guru honor itu kalau di dalam surat keputusan ini nanti Bapak Ibu baca sendiri dan nanti Bapak Ibu bisa baca RUU
pendidikan yang terbaru masih rancangannya. Bapak Ibu bisa baca di situ juga. Semua punya HP itu bisa manfaatkan HP untuk banyak ilmu bisa didapat. Itu yang saya mau sampaikan. Terus berikutnya hal penting lain, Bapak Ibu stop copot-copot murid. Stop ya. Stop copot murid dari sekolah ini, pergi ujian di sana, Bapak Ibu bantu siapa itu? Bapak Ibu tidak bantu siapa-siapa, malah kasih tambah bodoh itu anak. Anak jadi malas toh. Dia tidak mau ikuti proses, jadi dia anggap gampang-gampang. Jadi anak jadi malas, mental malas. Kita tidak mendidik generasi ini dengan baik, jadi semua mental gampang. Apa-apa sedikit uang demo, apa-apa sedikit, karena itu dia mentalnya sudah mental malas, tidak dididik untuk kerja keras. Tahun depan itu stop copot-copot itu murid dari sini kelas 4 langsung ujian kelas 6. Iya, kalau ada yang lakukan itu, Bapak Ibu bertobat sudah. Itu kita punya hati nurani itu ada di mana? Anak kelas 4 belum tahu apa-apa langsung dipergi ujian kelas 6. Besok di SMP dia masuk dia bingung-bingung. Besok SMA lagi tambah bingung dia lagi. Baru kuliah lagi lebih bingung lagi. Ya kita coba kembali ke Pania yang dulu, ya. Pania yang dulu itu bisa mengajar orang lain di Wamena di mana-mana. Kita kembali lagi ke dulu gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu, saya kira ini hal yang penting dan momen yang pas untuk Bapak Ibu bertobat sudah. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya, jangan ulangi hal yang sama lagi. Saya mau di tahun depan tidak ada itu kasih pindah siswa. Pertahankan kita punya siswa kelas 1 sekian sampai kelas 6. Kalau 10 ya 10 sudah, kita mengucap syukur dengan yang 10. Jangan 10 bikin 100. Kita makan uang itu juga kita tidak jadi berkat toh. Nanti kita punya anak-anak tanggung akibatnya. Kalau kita mau bilang hukum tabur tuan, ya. Bapak Ibu kita sama-sama bisa janji stop. Mulai dari ini kita sepakat stop untuk cabut-cabut siswa dari sekolah lain. Iya, maksudnya kalau dia di situ jangan dicopot-copot. Makanya operatornya juga, Bapak Ibu, makanya saya bilang itu kenapa satu operator satu sekolah, supaya Bapak Ibu guru betul-betul dengan operator itu. Dan bila perlu Bapak Ibu sudah belajar laptop kan, bisa laptop lagi. Supaya bisa ada waktu luang bisa input data sendiri. Supaya kita bisa, kalau kita mau belajar daripada kita kasih orang, atau terlalu banyak beban pekerjaan ya. Tidak mampu ya. Bagus satu sekolah satu operator supaya itu. Ya. Kalau banyak operator kan kita tidak bisa kontrol. Jadi dia bisa pindahkan seenaknya. Di sini operator lebih pintar dari gurunya, dari kepala sekolahnya lebih hebat. Padahal di tempat lain itu operator tuh dengar kepala sekolah dia bilang A, B. Di sini tidak ada operator yang atur kepala sekolah. Saya juga heran, wah hebat sekali. Jadi saya sudah bilang ke depannya ini banyak hal-hal hebat. Cuma salah hebatnya yang salah, itu yang saya sangat sayangkan. Ya, bisa ya Bapak Ibu, hari ini kita berjanji ya. Tahun depan tidak ada copot-copot siswa. Kalau ada copot siswa, kepala sekolahnya saya copot. Karena itu sudah mencederai arti dari pendidikan. Pendidikan itu bagaimana kita buat orang jadi tidak tahu menjadi tahu toh. Karena kita sendiri yang salah. Bapak Ibu saya minta maaf ya, saya menghargai Bapak Ibu guru sebagai guru yang sudah lama mengajar. Cuma hal-hal ini terjadi di depan mata kita dan kita harus bereskan sesuatu yang tidak benar. Ya Bapak Ibu guru ya. Jadi tadi saya sudah bilang pertama rekening satu siswa satu. Kita coba berjuang untuk PIP itu bisa naik, data dapuliknya kita coba sama-sama bereskan. Yang catatan anak bisa punya akta minimal kartu keluarga tuh bukan scan-scan, sehingga kita punya PIP bisa naik ya. Karena di sini kita tidak bisa menutup mata bahwa hampir semua anak-anak itu berada di keluarga yang kurang mampu. Mari kita bantu dengan data. Jadi minta surat dari keterangan tidak mampu. Apa yang memang kerja operator itu berat. Jadi operator bukan hanya data-data saja. Jadi dia harus data siswa yang miskin itu yang mana, keterangan tidak mampu harus masukkan dalam aplikasi. Jadi memang operator itu, makanya saya selalu bilang satu sekolah satu operator, supaya kita bisa menolong masyarakat dengan hal-hal seperti itu. PIP kalau datanya bagus kan bisa naik kan masyarakat bisa tertolong. Anak yang tidak mampu bisa dapat
bantuan pendidikan. Sebenarnya kita kalau data bagus, banyak orang yang bisa tertolong. Bisa anak-anak kita maksudnya ya. Jadi jangan fokus di dana bos saja, dana bos. Jadi ini kan fokusnya dana bos, dan dana bos. Jadi yang berjuang itu jumlah siswanya yang ditambah-tambahkan. Padahal itu salah. Kita bisa membantu siswa dengan banyak cara, karena banyak sekali bantuan yang bisa kita terima lewat pemerintah. Ya, salah satunya PIPT ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Yang kedua NUPTK itu semua syarat-syaratnya ada. Nanti kita akan tinggal lagi di sini. Wajib ijazah asli semua. Kalau Bapak Ibu guru PNS-nya belum ada NUPTK. Terus berikutnya tunjangan khusus. Saya tidak janji apa-apa, tapi kita coba berjuang di data untuk di rolling. Ya, kalau tahun ini mungkin tidak bisa ya. Kita akan berjuang tahun depan. Guru yang belum dapat kita coba untuk ajukan supaya di rolling. Tidak itu saja ya. Semoga kita bisa dimudahkan untuk hal itu. Terus berikutnya ya bantu anak dengan penerbitan akta. Bapak Guru harus juga bisa sekali-sekali undang orang tua hadir, bisa rapat bersama. Sebenarnya kalau di Juknis Dana Bos itu komite ya, wajib tahu jumlah dana bos yang ada di sekolah itu, sama-sama diduduk untuk kemajuan sekolah ya, seperti itu. Nah berikutnya stop untuk cabut-cabut siswa ya. Tahun depan saya tidak mau lihat, kalau saya terjadi kita sama-sama sepakat kita copot saja itu kepala sekolah. Dia sudah mencederai nilai-nilai pendidikan. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Terus sebenarnya dana bos kita mungkin ambil waktu 1 hari kah untuk bagaimana membuat LPG-nya. Kemarin sempat saya sudah sampaikan, saya ingatkan lagi, ditegur. Tidak bisa bedakan belanja modal dan belanja jasa, dan kita harus bisa bedakan modal yang mana, jasa yang mana di laporannya. Seperti itu ya. Jadi mari kita buat komitmen bersama untuk PAN-nya yang lebih baik. Jadi kalau tahun depan nanti per 31 Agustus data menurun drastis, jangan kaget ya. Bapak Ibu jangan kaget. Data harus sesuai. Artinya yang ada di Dapodik itu betul-betul ada NIK-nya, dan NIK-nya itu betul-betul valid, artinya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk pendidikan yang lebih baik. Dengan pendidikan saja kita bisa mengangkat derajat orang Paniai. Dan pendidikan dan hal-hal lain juga ada, tapi semuanya bersumber dasarnya dari pendidikan. Pendidikan yang berkarakter, ya takut akan Tuhan, ya nilai-nilai karakter, disiplin, jujur, terus kerja keras, semua itu harus kita tanamkan di anak sejak dini. Jadi proses belajar mengajar, saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah supaya jangan tinggalkan sekolah. Ada beberapa kepala sekolah yang saya datang, sekolah tutup, duka. Ada beberapa sekolah saya datang bilang sakit, sekolah tutup. Sudah berapa sekolah itu ya? 4 atau 5 kan sekolah tutup. Saya tidak usah sebutkan siapa, tapi mari kita sama-sama sadar diri toh. Kita semua ini guru, dan bukan guru baru kemarin sore ini, guru sudah dari dulu sekali. Masa hanya gara-gara uang dan lain-lain terus kita punya panggilan kita lupakan? Tidak toh, kita justru tambah semangat. Kalau bukan Bapak Ibu guru, pagi ini tidak mungkin maju. Semua ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya menaruh apresiasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru luar biasa, karena tetap ada di lapangan. Yang tidak ada di tempat tugas, mari hari ini lewat apa yang saya sampaikan, kita sama-sama sadar. Hari Senin depan semua semangat, apalagi ilmu yang Pak Noko berikan membuat kita semangat. Begitu ya Bapak Ibu guru ya, karena pasti nanti kita dapat hasilnya. HP bisa dipakai untuk belajar toh Bapak Ibu guru. Di YouTube itu ada, jadi kalau operator tipe-tipe Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Bapak guru lebih pengalaman dari operator karena sudah banyak ilmu. Baca lihat di YouTube. Kalau baca pusing, nonton saja, nonton di YouTube toh. Kalau kita membaca kan kadang-kadang pusing toh, tapi mari kita nonton di YouTube, itu banyak sekali. Laman Kemendikbud.go.id itu semuanya ada di situ. Itu lebih terpercaya. Bapak Ibu lihat baru nonton. Arkas itu bikin bagaimana, terus dana bos itu gunakan seperti apa, sekolah maju bagaimana, bisa belajar di situ. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Mari kita bangun komitmen bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Kita sendiri tidak bisa, mari kita bergandengan tangan.
Awetako enak beda. Hari esok lebih baik dari hari ini. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati dan saya berharap apa yang sudah Bapak Ibu dengar kita bisa lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Selamat siang.